Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih kesehatan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun secara online. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu dan kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah. Semua jaringan boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah
terjadi dalam hidup kami. Dunia boleh bergoncang Tuhan, tetapi satu yang kami tahu, firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Kami hidup karena percaya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kami bersyukur Tuhan.
Shalom. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, GBI Pasir Koja 39 Bandung dan sekitarnya, ya, yang ada di sekitar kota Bandung. Hari ini kita telah berada di triwulan pertama tahun 2022, yaitu 6 Maret tahun 2022, di minggu yang pertama. Ya, dengan judul sepanjang bulan Maret ini adalah tentang doa. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena anugerah yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami telah melangkahkan kaki kami di tahun 2022. Di bulan yang ketiga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati sepanjang bulan Maret ini. Kami boleh berdoa bersama-sama dengan jemaat. Kami akan membicarakan dan membahas tentang doa sepanjang minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, agar supaya penyampaian hamba-Mu ini dapat dimengerti dengan baik oleh seluruh jemaat kami. Terima kasih Bapa, di dalam anugerah, kebaikan dan berkat dari nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 adalah dasar pembacaan kita tentang berdoa ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat Alkitab yang saudara baca. Nanti saudara boleh baca bersama-sama dengan saya di rumah. Perumpamaan tentang hakim yang lalim atau hakim yang tidak benar. Poin yang ke-1 atau ayat yang ke-1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada murid-muridnya, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Poin yang kedua atau ayat kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang pada akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Dan ayat yang terakhir Bapak Ibu, ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Terakhir ini ditutup dengan adakah ia mendapati iman. Itu berarti kita harus juga konsisten di sana. Kita berdoa bukan dengan kekuatan kita. Kita berdoa bukan dengan nama kita. Kita berdoa dengan iman kepada Kristus. Saya kira itu poin yang tidak kalah pentingnya di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara selalu berdoa, tapi apakah doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Frekuensinya Tuhan sesuai dengan frekuensi manusia, sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Persistent prayer, teguh dan gigih dalam doa. Betapapun lamanya jawaban doa itu terjadi dan mungkin tertunda, tetapi doa yang terus menerus dan penuh iman, selalu Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Persistent prayer, ya, ini hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Mungkin saudara mengatakan, saya suka berdoa, tapi ya belang bentong saudara. Artinya doa kita kadang-kadang kita berdoa,
Hari Sabtu saya berdoa karena mau malam minggu, mau ibadah barangkali. Tapi hari Jumat, hari Kamis kita tidak berdoa. Tapi yang dimaksudkan di sini saudara, itu adalah orang yang berdoa setiap hari, berdoa setiap saat, dan memohon segala sesuatu di dalam doa. Oh haleluya. Ini hal yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Jemaat Gereja Bethel Indonesia bukan hanya suka berdoa, tapi juga suka melakukan misi. Sehingga dimanapun saudara berada, di dalam hidup saudara ada Kristus. Dan tentu Kristus menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Poin yang pertama dari pelajaran kita pada hari ini adalah selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahasa Yunaninya berkata ekakein, ya selalu melakukan doa ini. Ekakein ini juga berarti tidak boleh menjadi tawar hati. Ya, dalam doa itu tidak boleh menjadi lemah, bahkan tidak boleh menyerah, non-giver. Ya, tidak boleh menyerah, terus kita bertalu-talu kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya, dikatakan not giver, tidak boleh menyerah. Not to lose heart, tidak boleh kecewa, hati kita tidak boleh kecewa. Bahkan not to faint, tidak boleh lemah di sana juga. Keep on praying, terus berdoa. Mungkin kita sudah mengalami masalah. Mungkin keluarga kita mengalami masalah. Mungkin hidup kita mengalami masalah. Tapi jangan sekali-kali berhenti untuk berdoa. Amin saudara. Wah ini luar biasa. Ya, keep on praying, terus berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Pray continually. Ya, ini yang pelajaran yang pertama yang kita perlu pelajari pada tanggal 6 Maret ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dengan metode K3. Ya, saya selalu menggunakan istilah ini, konsisten. Dalam segala sesuatu kita terus berdoa, konstan, tetap, ya, dan continue, saudara. 3K ini, saudara. Kalau mau disatukan disebut persisten, gigih, teguh, untuk senantiasa hidup di dalam doa. Sebelum kita melakukan kegiatan apapun, setiap hari doa. Salah satu hal yang terpenting Bapak Ibu, selain kita membaca firman, selain kita melayani dan juga bersaksi tentang Yesus. Seperti seorang janda memohon kepada hakim yang lalim tadi, yang kita telah baca, untuk membela haknya kepada lawan-lawannya, saudara. Tapi dengan gigih dan teguh sang janda mendatangi hakim yang lalim itu. Meskipun dia tidak percaya Tuhan, katanya, hakim ini mengatakan, saudara, tapi karena janda ini yang terus menerus. Kita mengambil contoh ini, saudara. Bukan berarti Allah kita lalim untuk tidak menjawab doa. Bukan Allah kita jahat untuk menjawab doamu, saudara. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah pasti mempunyai maksud, rencana yang indah di dalam kehidupan saudara. Oh, amin. Oh, juga Lukas pasal 11 ayat 9 dan 10. Mintalah, di sana dikatakan, carilah dan ketuklah. Artinya apa, gimana Bapak Ibu Saudara? Kalau meminta belum dapat, cari. Jadi ask, meminta, belum dapat, seek, cari. Dan kalau juga mencari belum dapat, ketok pintu itu. Ketok pintu sorga, saudara. Ya, ada 3 hal ini juga penting. Ask, seek, and knock. Sehingga Tuhan akan mendengarkan dari sorga dan menjawab doa saudara sesuai dengan apa yang dia mau, saudara. Karena itu kita perlu belajar keteladanan seorang pendoa yang luar biasa. Namanya tidak begitu terkenal karena usianya sangat pendek, saudara. Di usia 29 tahun dia meninggal dunia. Pelayanannya hanya kurang lebih 4 tahun. Tahun 1743 sampai tahun 1747. Memang sudah sangat lama, tapi David Brainerd ini, saudara, yang dalam kesehariannya terbiasa berseru memohon belas kasihan Allah untuk menyelamatkan orang-orang India yang melakukan pelayanan di wilayah India, saudara. Dia menangis dalam doanya, membungkuk di dasar hutan yang bersalju selama berhari-hari. Jadi dia pergi pelayanan yang begitu berat.
Pada waktu yang sama dia berpuasa dan berdoa, memohon agar Allah menggerakkan mereka untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. David Brainerd ini saudara, usianya tidak panjang. Bahkan ketika dia pelayanan di suku Indian saudara, ya mereka kaget karena melihat salju berwarna merah. Jadi salju itu telah dilumuri darah daripada David Brainerd ini, karena dia menderita penyakit TBC. Dan pada akhirnya saudara, di usia yang sangat muda dia meninggal dunia. Tidak banyak orang yang terpengaruh dengan doanya. Tidak terlalu banyak orang yang mendengarkan dia. Tapi seorang penulis yang luar biasa mengatakan, David Brainerd ini mempertobatkan begitu banyak orang Indian. Justru ketika dia setelah meninggal dunia, banyak misionaris yang menjadi misionaris karena berkat dari tulisan ini saudara. Berkat dari doa seorang David Brainerd ini saudara. Karena kita boleh pelajari, kita boleh teladani bagaimana seorang muda ya mirip dengan pelayanan Tuhan Yesus saudara. Di usia 29 tahun dia meninggal dunia karena penyakit TBC ini. Namun setelah dia meninggal dunia, banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu hal yang paling penting bagi kita, konsisten, ya konstan dan continue di dalam doa-doa kita. Dan poin yang terakhir yang ketiga adalah berdoa didasari iman kepada Yesus Kristus. Bukan berdoa karena nama saya, nama saudara, nama gereja, nama mungkin orang-orang yang terkenal, lalu Tuhan akan mendengar doa kita. Tidak saudara, dalam satu nama, hanya satu nama itu tempat di mana doa kita harus didasari, yaitu dalam nama Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 13-14 berkata, ada juga kamu minta dalam namaku. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apa juga yang kamu minta dalam nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus saudara, bukan nama yang lain, bukan nama GBI Pasir Koja, tapi nama Yesus. Ayat 14 jelas sekali mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Every tongue confess, every knee shall bow that Christ Jesus is the Lord of Lords, King of Kings, saudara. Setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Bethel Indonesia, dimanapun Anda berada, so, apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Apa yang saudara minta dari Tuhan? Mintalah dalam nama Yesus. Dan pada saatnya, tepat pada waktunya, saudara akan melihat jawaban doa saudara akan menjadi kenyataan, akan terjadi dengan luar biasa, karena kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Allah pasti memberkati saudara dimanapun hari ini saudara berada, karena namanya adalah nama yang luar biasa. Haleluya, amin. Mari kita merespon firman Allah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu memperhatikan umatnya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau mendengar doa kami Tuhan, apapun yang kami mohon kepadamu, agar supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saya percaya, kami percaya, Engkau juga harus percaya bahwa Kristus adalah jawaban dari doa yang begitu indah ini. Di dalam karunia ini, dalam berkat nama Tuhan Yesus itulah kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sidang Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jalan Pasir Koja 39 dan semua cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Tema kita pada bulan Maret 2022 adalah doa. Doa merupakan energi rohani positif yang memungkinkan manusia yang lemah mampu berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, serta sesuatu yang mustahil
menjadi tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Demikian juga jemaat perlu merenungkan dorongan doa ini yang menyatakan bahwa mereka yang selalu berlutut dalam doa menghadap hadirat Tuhan akan senantiasa mampu berdiri tegak dan bertahan menghadapi gelombang badai kehidupan apapun. Sehingga doa merupakan salah satu kata kunci primer nan penting yang seharusnya mewarnai kehidupan iman jemaat Kristen. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa, konsisten, konstan, dan kontinu dalam berdoa akan dapat memelihara stabilitas keintiman komunikasi dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bulan Maret tahun 2022, GBI Pasir Koja menetapkan sebagai bulan doa untuk menggerakkan jemaat dalam kelompok-kelompok care cells, seluruh aktivitas kehidupan jemaat, dan kegiatan setiap komisi ke dalam perenungan tentang betapa pentingnya berdoa. Keteladanan seorang inspirator doa, dia adalah David Brainerd. Keteladanan doanya dan dalam kesehariannya terbiasa melihat hamba Allah ini berseru memohon belas kasihan Allah untuk menyelamatkan orang-orang Indian di benua Amerika. Dia menangis dan berdoa, membungkuk di dasar hutan yang bersalju selama berhari-hari. Pada waktu yang sama, dia berpuasa dan berdoa, memohon agar Allah menggerakkan mereka yang mendengarkannya. Para saksi menghitung telah terjadi lebih dari satu kali tanah yang putih berlapis salju yang baru turun ternodai oleh air ludah berdarah saat batuk yang keluar dari paru-parunya yang terinfeksi TBC. Dia memilih untuk berdoa dan melanjutkan pelayanannya, lalu berhenti dan mencoba beristirahat dengan baik. Dia meneruskan saat kekuatannya sudah pulih terkumpul kembali. Baginya adalah lebih baik kelelahan karena bekerja terlalu keras daripada tidak dapat bekerja karena sudah berkarat. Kaku karena lama tidak bekerja dan terus berdoa. Pada akhirnya semua kekuatannya terkuras. Dia pulang ke rumah ayah mertuanya, Jonathan Edwards, di Northampton, mempercayakan pekerjaannya yang terbaru di antara suku Susquehanna kepada saudaranya John. Akan tetapi David Brainerd meninggal 3 bulan kemudian pada tahun 1747. Rentang waktu pelayanan David Brainerd kurang dari 5 tahun. Tetapi sayang sekali sang pendoa ini tutup usia dalam umur 29 tahun. Masih sangat muda. Dia telah memberikan keteladanan doa dan pengorbanan diri, seorang pendoa, dan selalu melakukan saat teduh sedemikian rupa, sehingga jurnalnya yang diterbitkan setelah kematiannya menginspirasi ratusan orang untuk menjadi pembawa berita sukacita atau berita Injil dan pemikul salib Yesus Kristus. Meskipun pelayanannya singkat dan jumlah orang yang bertobat kecil jumlahnya, dan hasilnya tidak spektakuler dibandingkan dengan kebaktian kebangunan rohani penginjilan yang besar pada hari-hari ini, namun ratusan misionaris terdorong masuk ke ladang pelayanan lewat keteladanan doanya. Dan ratusan ribu orang dibawa mengenal Kristus sebagai buah pelayanannya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati seluruh jemaat GBI Pasir Koja 39 dan seluruh cabang-cabang. Dan marilah kita senantiasa membina kehidupan iman dalam keintiman komunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus melalui doa. Tuhan memberkati
kita sekalian. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja, baik yang di pusat dan di cabang-cabang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Mari kita simak pengumuman selengkapnya. Ibadah live streaming, Minggu 13 Maret 2022 pukul 10 pagi dengan pembicara PDP Ferry Simanjuntak. Ibadah ini akan ditayangkan secara real time atau bersamaan dengan ibadah onsite KU2 GBI Pasko 39. Akan ditayangkan langsung melalui YouTube, link akan dibagikan H-1. Ibadah onsite Minggu 6 Maret 2022 dibuka di semua cabang, baik di Pasir Koja, cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 15 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat serta wajib reservasi maksimal H-1. Saya mengajak jemaat untuk tetap semangat mengikuti ibadah-ibadah onsite gereja kita. Kami juga tetap mendorong jemaat untuk menjaga prokes dengan baik, mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, tetapi menutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah, langsung pulang, jangan berkerumun. Halo adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Di minggu ini, 6 Maret 2022, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul cerita Yohanes Pembaptis. Nah, untuk aktivitas online, bisa adik-adik kerjakan di rumah ya. Dan kalau sudah selesai, bisa difoto, lalu dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Jangan lupa juga, hafalkan ayat hafalan minggu ini ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja dikasih Tuhan. Kami dari Komisi Kompas dan WBI mengundang seluruh pasangan suami istri, juga pasangan yang sedang mengikuti bimbingan pranikah untuk mengikuti acara couple meeting yang akan kami adakan pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 6:30 malam. Tema couple meeting kali ini adalah menjadi sahabat terbaik bagi pasangan Anda. Dengan pembicara Pendeta Roditus Mangun Saputro dan Ibu PDM Rosyanti. Mari kita sediakan waktu kita untuk mengikuti acara ini karena saya percaya kita pasti diberkati. Care Leader Training diadakan melalui online Zoom pada hari Rabu 9 Maret 2022 pukul 6:30 malam dengan pembicara Pendeta Muda Joseph Tatang. Link Zoom akan dibagikan di hari H pelaksanaan. Mengundang seluruh Care Cell Leader untuk mengikuti acara ini. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk belajar dan terlibat dalam pelayanan live streaming dapat menghubungi nomor berikut ini di WA 0857 1157 4872. Pembelajaran ini gratis. Mari perbesar kapasitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tambah usia, tambah setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.
Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja Bandung lebih luas lagi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Dede Imawan mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua. Dan kita siap melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang memiliki beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami sudah melakukan ibadah dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Pasir Koja di mana kami beribadah dan melayani Tuhan. Di mana kami boleh menerima pengajaran Tuhan yang memberkati. Gembala sidang kami Pak Yance dan Pak Simon dengan keluarga, Tuhan yang memberkati. Memberikan hikmat sehingga bisa membawa kami semakin dekat dan mengenal Engkau dengan baik. Berkati setiap gembala ibadah, berkati setiap ketua komisi, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin, para menteri, bahkan setiap pemerintah daerah dari pusat sampai daerah. Dari gubernur sampai RT RW di mana kami tinggal. Tuhan yang memberkati. Sehingga kami boleh tetap bersatu. Kami boleh tetap solid untuk melayani rakyat Indonesia dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati tenaga medis, berkati rumah sakit yang sedang menangani masalah COVID. Tuhan memberi kekuatan sehingga bangsa kami boleh menang melawan COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang berusaha, yang sedang meniti karir. Tuhan jadikan berhasil semua yang dikerjakannya. Anak-anakmu yang masih sekolah, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami bersatu hati mengangkat tangan. Berdoa di dalam satu nama yang besar. Nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Tuhan yang menjamah. Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang menyembuhkan dengan kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan gerejamu sepanjang minggu ini. Berkati kehidupan umatmu di sepanjang minggu ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Kami bersyukur karena kami boleh berdoa kepada nama Yesus. Nama yang besar dan ajaib. Yang menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Jemaat Gereja Betel Indonesia, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri doa kita, mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Lalu kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau telah berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang terus berdoa, memohon, berharap kepada Engkau. Seperti janda yang memohon belas kasihan seorang hakim yang lalim. Dan kami mau belajar Tuhan, agar supaya kami boleh terus berdoa dengan konstan, konsisten, dan kontinu Tuhan. Agar supaya doa kami berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah namamu ya Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Jemaat yang diberkati Tuhan, tua muda besar kecil dimanapun engkau berada, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara hari ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.